mana fi yantasib wa ummuhu aminatu zuhriya abda'atu kalimatu sadiyah mauliduhu bima batal amina wafatuhu bitoy batal madinah atama qabla wadi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun minan dhukuri tufamu qasim wa abdullahi wa karibu qabu atahu ibrahimu min Maria wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim. Udah kadang-kadang terapel. Oke, kita lanjut. Ini apa namanya, sinyalnya ngajak berantem. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sinyalnya mentap-mentip ya, padahal nggak hujan ini. Baik, ini kita apa namanya ngaji belum alhamdulillah alamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kemarin udah khatam risalah Ja'a Zaidun. Sekarang kita lanjutkan risalah yang kedua, namanya risalah al-mabniyat, risalatul mabniyat. Jadi risalah yang membahas masalah fi'il, isim atau huruf yang mabni. Kalau huruf sebenarnya mabni itu milik asalnya adalah huruf, kedua fi'il dan ketiga isim. Maka Syekh Ahmad Zaini Dahlan melanjutkan risalah Ja'a Zaidun dengan namanya risalah al-mabniyat. Nah ini ya, tolong dipahami betul-betul. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif, termasuk para donatur al-aziz semua. Khusus bil khusus adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang merupakan mu'alif risalah al-mabniyat. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah kepada kita semua. Termasuk sanad keilmuan saya pun nyambung ke Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, jadi guru-guru saya nyambung semuanya ke beliau. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya as-syekhi Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirrul aziz jami'a wali songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Hasyim Asari Jombang, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai As'as Samsul Arifin di Bondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Salaga, Mbah Kota, Mbah Gede, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi, Mbah Surwan, Mbah Nakhususon Ilaro, Habib Soleh Tanggul, wa Ilaro, Mbah Hasan Ginggong, wa Ilaro, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Maksum Rembang, khususan Ilaro, Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Abdullah Salam, Kiai Haji Sal Mahfud, Kiai Haji Abdullah Rifai, Kiai Haji Muhammad bin Pondoan, Bacanya Salama, semua guru-guru yang ada di Hajen dan sekitarnya, khususan Ilaro, Mbah Yasin Bareng, Mbah Raden Asnawi, Mbah Raden Hambali, Mbah Arwani, Mbah Turaihan, Mbah Makmun,
Mbah Ali, Mbah Anwar, Mbah Fatoni, Mbah Karijo Qadir, Mbah Bajasman, wana khususon ilaro Mbah Soleh Darat Semarang, Kiai Idris Murtado Idris Pekalongan, Husan ilaro ulama-ulama yang ada di Cirebon dan sekitarnya, saya Yusuf Purwakarta, Sumedang ya. Wana khususan ilaro Kiai Yusuf Taujiri Garut, Kiai Rukiat, Kiai Rukiat, Ajengan Khair Afandi, Mama Falak Pagintongan, Husan ilaro Aang Nuh, kemudian Syekh Ahmad Syatibi Cianjur, kemudian Husan ilaroh Abu Yadim Yati Banten, semua ulama-ulama nahwu, ulama-ulama yang ada di Nusantara. Nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya dikit ya, saya mau ketimai, nanti diterusin biasa dibaca sama kalian ya. Kevin dua-dua aja deh, Kevin sama Munjiri ya, nanti Munjiri sama Odon kan tinggal nerusin maksudnya, nanti gantian. Nah yang lain tolong disimak karena ini mumpung kesempatan kita baru ini. Risalatul Mabniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Hai abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Memulai mengarang kitab siapa saya, bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha welas asih dunia akhirat, Ar-Rahimi yang maha mengasihi di akhirat toh. Kalau di dunia ini perlu saya gariskan, saya garis bawahi, saya tekankan. Kenapa Ar-Rahman? Ya, ini kan apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Akar katanya sama. Ini semuanya dari masdar rahmah. Tapi Rahman ini kan setelah mim ini kan kalau ditulis normal kan begini. Mengerti kan? Artinya hurufnya Ar-Rahman dengan hurufnya Ar-Rahim banyakan mana? Banyakan Ar-Rahman. Oh gitu ya. Nanti ada istilah al, dengerin. Tulis apaan lu? Disimak yang benar. Gak gue ngomel lagi nih. Ada istilah li'anna ziyadatal mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya mabna itu bina, kerangka kalimat. Itu li'anna ziyadatal mabna. Ini biar salah harokati, lalu baca mabni lagi. Tadullu ala ziyadatil makna. Nah, Ar-Rahman ini ya. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi hurufnya, kalau Rahman, Ro, Ha, Mim. Mim kan dibaca panjang kan sama dengan alif. Jadi kalau itu saya tulis normal begini. Ro, Ha, Mim, alif, Nun. 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Sementara Ar-Rahim, Ro, Ha, Mim, Ya. Berapa? 4. 5 sama 4 kan kebanyakan 5. Maka Rahman menunjukkan welas asihnya Allah, kasih sayangnya Allah dunia akhirat. Di dunia orang itu mau beriman kayak mau kagak kayak mau deres mau enggak kayak mau soleh mau brengsek, gampangnya begitu.
tetap aja dikasih makan oleh Allah, dikasih kekayaan oleh Allah. Itu sifat rahmannya Allah, berlaku luas. Tapi rahimnya Allah, nah gitu ya, sayangnya Allah itu hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat. Tolong jewerin, menjadi, jewerin, kenceng, udah cuci muka, masa dijelasin enak-enak ngantuk ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah titik, musonib memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu mengamalkan sabdanya Nabi. Dengerin, kullu amrin zibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa adzam. Apa maksudnya? Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dalam satu riwayat bilhamdulillah, maka amalan tadi akto. Akto itu umpamanya binatang yang terputus anggotanya. Ada kambing atau ada orang, bukan kita ngatain, bukan. Tiba-tiba kakinya yang satu putus. Kambing umpamanya, kan pincang jalannya, berarti kurang sempurna. Lebih binatang kambing mah masih tetap aja disebut kambing, walaupun kakinya yang satu hilang. Kambing apa bukan? Tetap aja kambing, cuman kambingnya nggak sempurna. Dalam satu riwayat fawa abtar, ada yang dalam satu riwayat adzam. Maksudnya apa? Perbuatan baik yang tidak dimulai dengan basmalah itu qalilul barokah, nggak berkah. Kalian makan, baca bismillah. Ya, baca bismillah pelan-pelan lah. Masa mau makan aja bismillahirrahmanirrahim. Pas hajatan lagi, Alvin gila kan paling begitu ya. Ya bacanya bismillahirrahmanirrahim pelan, ngerti gak? Terus kalau Alvin mau nyolong bismillah gimana? Wah, ngeledek lu, nggak boleh. Paham maksudnya? Weh, nyambung nggak? Lu paham, Bin? Masih mau nyolong? Ya jangan, nggak boleh. Terakhir kemarin udah gua gantiin. Nyambung itu. Nah sekarang mudah, itu mukadimah iklan, ya. Iklan bismillah. Ini pelajaran buat kita. Sekarang albinau, ntar baru kalian terusin. Albinau bermula bina. Nah, itu garis bawahi. Ada istilah bina. Nih, gue tulis gini aja dah. Ini gambar mobil siapa tadi? Oh, kirain Alvin. Ada istilah bina. Bina itu masdar. Gitu loh. Ada istilah mabniyun. Oh, ini harus mulai sekarang harus kalian latih. Bina itu masdar. Oh, mabni isim, maf'ul, gitu loh. Ini mulai sekarang kalian harus mengenal lebih dalam istilah-istilah seperti itu. Jadi bina itu masdar. Masdarnya perbuatan. Nah, kalau isim maf'ul, mabniyun itu asalnya mabnuyun, maf'ulun, isim maf'ul. Kalau isim maf'ul, lafaz yang menunjukkan zat dan sifat. Mabniyun yang dimabnikan, yang dibinakan. Nyambung nih, yang didasarkan. Mustaq dari bina, maka dari bana ya beni, binaan. Nyambung. Nah, al bina'u bermula bina. Nah, pembandingnya bina itu mabni, gitu loh ya. Kemudian bina itu kalau dalam ilmu nahwu kan kalian mengenal i'rab kemarin. Nah, lawannya bina itu adalah i'rab. Nyambung. Lawannya mabni itu adalah mu'rab, karena dari a'raba yu'ribu i'raban fahuwa
mu'ribun wa dzaka mu'rabun. Oh gitu loh. Nah, bina itu apa? Nah, dijelaskan al bina'u bermula bina. Inzan nahwiyina menurut ulama-ulama nahwu luzumu akhiril kalimat, yaitu luzum karena menafsiri bina. Sementara bina itu masdar, maka tafsirnya pun luzum. Lazima yalzamu luzuman. Luzumu akhiril kalimati itu tetapnya akhir kalimat halatan wahidatan, halatan pada satu keadaan, wahidatan yang satu. Li ghairi amilin terhadap selain amil. Li ghairi amilin terhadap selain perkara yang mempengaruhi. Wa'tilalin dan perkara yang membuat menyebabkan elat alasan. Wa'tilalin dan sesuatu yang menimpakan alasan atau elat. Walahu, jadi bina, dari satu poin itu. Bina menurut pandangan ilmu nahwu adalah luzumu akhiril kalimati khalatan wahidatan li ghairi amilin wa'tilalin. Apa itu bina? Lawannya adalah i'rab. Ya. Kalau i'rab itu perubahan kalimat, kan baru dibahas al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi dalam risalah Ja'a Zaidun sudah dibahas. Nah, sekarang bina itu apa? Luzumu akhiril kalimati. Akhirnya kalimat itu tetap doroba Zaidun. Itu ba itu loh. Ya kan? Utuh ba. Nggak ada dibaca dorobu atau dorobi, nggak ada. Tetap doroba. Zaidun ya doroba, Bakrun ya doroba. Nah, itu namanya luzumu akhiril kalimati. Utuhnya atau tetapnya akhir kalimat halatan wahidatan pada satu keadaan. Li ghairi amilin karena tidak kemasukan terpengaruh amil wa'tilalin dan tidak kepengaruh elat atau alasan. Walahu, nah udah siap lu Pin. Oke lanjut, sekarang dilanjut sama apa namanya Kevin. Kalian latihan, ayo pelan-pelan, nggak usah ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain dengerin ya. Walahu, dan itu tetap bagi albina. Ya. Asbabun bermula sebab-sebab. Amma bin nisbati, adapun bermula dengan nisbat. Il hurufi terhadap huruf-huruf. Ya. Wali annaha, maka itu. Kok itu sih? Maka karena sesungguhnya nisbat huruf la yatawa rodu itu tidak saling mendatangkan apa huruf. Udah Munjiri aja, Munjiri yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wali annaha, maka karena sesungguhnya huruf-huruf la yatawaradu itu tidak silih berganti alaiha atas huruf apa ma'anin asalnya ma'aniu isim gharu munsharif isim mangkus wa ma'anin makna harokatin yang benar semuanya, nggak gampang baca kitab. Tarkibiyatun ma'anin itu dibaca rofa, tanda rofanya muqaddar karena isim mangkus. Makanya kalian pikir gampang baca kitab. Ma'anin katarkibiyatun yang bangsa susunan tarkib. Tarkibiyatun yang bangsa susunan. Tahtaju yang butuh apa ma'anin tarkibiyah ilal i'rabi kepada i'rab. Li'annaha karena sesungguhnya
ma'anin Li'annaha karena sesungguhnya huruf. anha karena sesungguhnya huruf la takunu itu tidak ada apa Sebenarnya tahta yang butuh apa huruf tepatnya. Ayo. la takunu itu tidak ada apa huruf Ya. fa'ilan itu fa'il wala maf'ulan dan tidak ada apa huruf itu maf'ul wala mudhofan ilaihi dan tidak ada apa huruf itu mudhof ilaih. Ya. Fal bina'u maka bermula bina fiha yang tetap di dalam bina huwa ya Wal bina'u fiha di dalam, gak usah yang itu. fiha dalam bina Dalam huruf. di dalam huruf huwa Ya bina. Ya, bina. Itu min fasol. al aslu itu asal. Faminha maka Udah segitu dulu, itu udah satu pembahasan. Coba ganti Kevin. Walahu asbabun, ulangi yang benar. Orang baru mulai udah salah. Yang tertib, yang rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu dan itu tetap bagi bina Ya. asbabun bermula sebab-sebab. Nah kan gampangnya gini Pin. Semuanya kalian saya jelasin. Bina itu mempunyai beberapa sebab. Alvin diri. Berdiri. Ayo. Amma bin nisbati adapun dengan nisbat il hurufi bagi huruf-huruf kali annaha maka karena sesungguhnya huruf-huruf la yatawarodu itu tidak saling mendatangkan alaiha atas huruf-huruf. Jadi la yatawarodu tidak saling datang gitu aja lah. Atau tidak silih berganti sama aja. Maknanya dari waroda itu loh. Mengikuti wazan tafa'ala menjadi tawaroda. Oke? Nah, tidak saling datang atau tidak silih berganti, gitu maksudnya. Ma'anin tarkibiyatun, ayo. Apa ma'anin apa makna-makna tarkibiyatun yang bangsa tarkibi susunan. Nah, begitu. Fi'il, fa'il, naibul fa'il, ya kan? Mubtada, khobar itu kan makna tarkibiyah. Ngerti kan? Nah, huruf nggak ada, gitu loh maksudnya. Tahtaju yang butuh apa huruf Ya, ilal i'robi pada i'rob ya. di annaha karena sesungguhnya huruf-huruf la takunu itu tidak ada apa huruf-huruf Apa hurufun itu aja kan, huruf itu huruf udah. apa hurufun fa'ilan itu sebagai fa'il Ya. wala maf'ulan dan tidak juga sebagai maf'ul Dan tidak itu tetap aja khobar itu, khobar sani. dan tidak itu menjadi maf'ul wala mudhofan dan tidak juga itu menjadi mudhof Wala mudhofan ilaihi dan tidak pula itu menjadi mudhof ilaih. Mudhofan itu yang dimudhofkan apa ilaihi kepada lafaz, itu aja. wala mudhofan ilaihi dan Yang tidak tahqiq bacanya ya, ayo. dan tidak juga Udah Jabir lihat kitabnya. Paham nggak paham disimak yang serius. mudhof apa ilaihi apa Kepadanya. pada Nyanya huruf itu huruf yang mufrad gitu loh. fal bina'u maka bermula bina fiha di dalam hurufun wa ya bina al aslu itu asal. Nah, udah titik, perhatikan. Perhatikan ya. Tolong mumpung ini masih awal. Tadi dikatakan bina menurut ulama-ulama nahwu adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Tetapnya satu kalimat dalam keadaan yang satu. Contohnya, huruf itu
Apa? Banyaklah huruf mah. Iya enggak? Udah dah. Ini enggak apa-apa. Mana enaknya ini? Udah ini hapus ya dah. Dan kelar ini. Ini min umpamanya. Min huruf apa? Min huruf apa? Huruf jar lah. Ngerti kan? Lah min itu di mana-mana ya min. Wah itu Pak Robah minal Pak. Ya kan? Oh minal itu bukan minnya kemudian dibaca fathah, dibaca nasab, bukan. Karena iltiqo sakinen. Kan gitu kan? Umpamanya minas suki, ya kan? Nah, min itu adalah dalam keadaan apapun ya min. Itu namanya luzumu akhiril kalimah. Khalatan wahidatan. Ini saya ulang. Tetapnya akhir kalimat dalam keadaan yang satu min. Ya tetap min biarpun bagaimana. Oke? Nggak robah. Beda kan kalau zaidun. Kadang zaidun, kadang dikasih alif zaidan, kadang zaidin. Berubah. Itu kalau zaidun pembandingnya luzum itu adalah taghyir. Oke? Maka zaidun itu adalah i'rab. Taghyiru akhiril kalimah. Robahnya akhir kalimat din dan din. Bisa membandingkan ya. Nah, kenapa kan timbul ini tolong supaya kalian ngerti alasannya. Kalau kemarin kalian bina itu apa? Ya bina tetap Pak utuh Pak. Min ya min Pak. Nggak ada mina, minu, mini. Ya kan? Nah, itu maksudnya li ghairi amilin wa tilalin, karena dia tidak kepengaruh oleh amil ataupun ilat yang lain. Udah kita punya taruh wudhu nih terus duduk. Kalau masih ngantuk tawaf di musola, ngaji main mulu kalau siang ya. Nyambung ya. Kenapa? Perhatikan, ini keren, ini alasannya. Walahu asbabun. Kalimat baik itu huruf fi'il ataupun isim itu bisa mabni, itu mempunyai beberapa sebab. Nah, sebab tadi amma, ini alasannya, tolong perhatikan betul-betul. Amma bin nisbati lil hurufi, kalau bina dinisbatkan, disandarkan, dibangsakan, itu maksudnya nisbat ke huruf. Kenapa huruf itu bina? Fali annaha la yatawaradu alaiha ma'anin tarkibiyatun tahtaju ilal i'rabi. Alasannya kenapa huruf-huruf atau semua huruf dalam bahasa Arab itu bina, karena huruf tidak kedatangan, tidak silih berganti makna-makna tarkib. Itu maksudnya fali annaha la yatawaradu alaiha ma'anin tarkibiyah tahtaju ilal i'rab. Nyambung ya? Min tetap butuh min. Beda zaidun. Ini pembandingnya. Ini salah kasih perbandingan. Walaupun nanti nggak semuanya isim mu'rab, ada juga isim domir, isim isyarat itu kan bina. Isim mausul kan bina mabni kan? Tuh. Zaidun kalau kasih ja'a bunyinya zaidun. Kalau ro'a itu zaidan. Ini saya nyontohin isim dulu pembanding. Kalau marortu dikasih bi berubah menjadi zaidin. Kalau isim itu kedatangan
makna yang banyak. Kadang makna tarkib, kadang dia sebagai fa'il, fa'il kaidahnya dibaca rofa. Kadang jadi maf'ul, maf'ul kaidahnya dibaca nasab. Kadang dijerkan oleh huruf jer ba. Baknya ini huruf bina. Oke. Nah, sementara huruf itu la yatawaradu alaiha ma'anin tarkibiyah tahtaju ilal i'rab. Huruf, contohnya huruf min, itu enggak butuh kepada makna tarkibiyah, makna-makna tarkib yang apa namanya? Apa tadi? Tahtaju ilal i'rab, yang membutuhkan i'rab. Nyambung ya? Wih, nyambung nggak? Huruf tidak butuh makna-makna tarkib, nggak datang, maksudnya la yatawaradu ila ma'anin tarkibiyah. Huruf tidak datang atau tidak silih berganti akan makna-makna tarkib. Min ya min, dia hanya ta'aluk, nggak menjadi fa'il, nggak menjadi maf'ul, nggak menjadi dan lain sebagainya. Nyambung. Nah, li'annaha la takunu fa'ilan wala maf'ulan wala mudhofan ilaih. Karena huruf nggak jadi fa'il, nggak jadi maf'ul, nggak jadi mudhof ilaih. Fal bina fiha wal asli. Maka huruf, contohnya huruf min, gitu ya. Akhirnya asalnya adalah bina. Nyambung. Kevin, Mundiri, Ludon, yang ngantuk. Kong, Aska, paham? Ini perempuan, paham nggak? Ono siapa ngantuk? Ini Alia nggak ngaji. Ono dibangunin. Lu ngantuk mulu ngapa sih? Sakit? Apa saya deplokin cabai? Ntar saya deplokin cabai beneran lu. Ngantuk mulu dari kemarin. Emang kalau malam lu main game mulu? Lu ngapain ngantuk mulu? Gue bilangin Kang Wandi lu udah pengen pulang Pak, udah pengen pulang aja nggak? Emang gonjang alasnya sudah ada ayu. Udah biasa aja kali. Nyambung ya? Tuh maksudnya. Nah, karena huruf itu asalnya adalah bina, baru faminha. Oke, lanjut. Gampang itu. Slow, nggak usah ngebut. Saya sepaham kalian. Saya harap kalian betul-betul paham. Ayo. Faminha, maka itu tetap dari, maka itu tetap di antara huruf, di antara huruf ma bermula huruf. Nah gitu Pin, ceplosin. Nah minha itu kan hanya itu hurufun jamak. Ma bermula huruf itu isinya harfun. Ngerti Pin? Nah itu supaya kalian nih gua tulis, perhatikan. Nggak apa-apa. Ini saya hapus. Bagaimana sih cara bacanya kok ada huruf nih? Faminha, biar paham maksud saya. Ma apa tadi terusannya? Ma huwa mabniun. Ma huwa umpamanya mabniun. Ini biar nyambung kalian. Minha ha ini kepada hurufun. Nah hurufun ini kan jamaknya lafadz harfun. Nyambung kan? Cuman harfun ini kan kalau dalam bahasa Indonesia kan dibaca huruf juga. Jadi terjadi kerancuan. Nah, ma ini kan khobar tadi. Maka itu diantara huruf ma bermula. Isinya ma adalah harfun, satu huruf. Wa mabniun dan seterusnya. Gitu loh. Nyambung Bin? Oke, lanjut. Biar tuntas maksud saya, kalian pahamnya nggak ngambang. Panjul. Disimak kita punya. Sini ngadepnya lo. Malah ngelihat cicak kawin lagi.
Nah, udah tidak lagi nyari bini dilihatin mulu orehan loh. Buat cewek juga tuh. Ayo lanjut. Ma bermula huruf. Ya. Huwa itu yang Salah. Yang bermula ma. Yang bermula ma. Mabniun itu mabni. Alas sukuni atas mabni sukun. Kamin seperti Harokatin kalian. Ntar bacanya kaman lagi. Al-jarroti yang mengajarkan. Ya. Walam dan lam. Al-jazimati yang menjazimkan. Ya, nah itu benar itu ah. Terus. Waminha dan itu tetap dari huruf-huruf. Ma bermula huruf. Harfun ya huruf. Wa yang bermula ma. Dan itu ingat Pin. Ma huwa. Ma itu ini isim mausul. Oke. Maka huwa mabniun itu jangan ditarkib sebagai domir fasol. Tapi mubtada khobar. Ma yang bermula huwa yang bermula ma, mabniun itu yang dimabnikan. Nah, gitu loh. Mabniun itu yang dimabnikan alal kasri atas mabni kasr. Kajiri Kajairi harokatin. Kajairi seperti lafaz jair. Jairi seperti maknanya bimakna naam, semakna dengan naam iya. Jairi itu huruf maknanya iya. Itu masih ngantuk Alvin. Lu ngantuk nggak? Melek jangan ngantuk ya. Simak ayo. Bimakna naam semakna dengan lafaz naam. Ya. Makuluha dan bermula masing-masing min al-jaroti walam al-jazmati. Wa kulluha dan bermula ya, semuanya min lam Jair. ya. La mahala itu tidak ada jenisnya tempat. Itu maujud. Apalah Yang kencang didengerin orang nggak denger no, yang ngartiin. Apalaha bagi Apa dari mana sih? laha bagi huruf. Lah iya, bukan huruf lah bagi min lam termasuk jairi. Laha bagi min lam dan jairi. Nah, itu kan kalau disempurnakan, diglobalkan huruf. Cuman kan biar jelas kalian. Ayo. Minal i'robi nyatanya dari i'rob. Ya. Wa amma bin nisbati. Udah titik. Itu udah 1 poin. Di antara ini nggak usah tulis ya. Kalian dengerin aja, perhatikan. Faminha ma huwa mabniyun ala sukuni kamin al jarrati walam al jazimati. Di antara huruf-huruf tadi yang semuanya adalah mabni, itu ada huruf yang dimabnikan sukun seperti min. Oke? Min huruf jar, lam sebagai apa? Huruf jazm, ya kan? Termasuk in. Ini kan huruf syarat. Oke? Nah, wa minha ma huwa mabniun alal kasri. Di antara huruf ada huruf yang dimabnikan kasar seperti lafaz jairi mananya na'am. Wa kulluha la makhallalaha minal i'rab. Semuanya itu min, lam, jairi itu secara mahal, nggak ada mahal i'rabnya. Nyambung? Paham kan? Oh. Oke, lanjut. Wa minha ayo. Wa amma bin nisbati dan adapun dinisbatkan itu atofnya kepada walau asbabun. Amma bin nisbati lil hurufi. Nah sekarang wa amma bin nisbati lil af'ali. Af'ali bagi fi'il. Ya. Wa minha maka itu tetap bagi af'al. Ma bermula af'al fi'il mufrad. Wa yang bermula ma mabniun itu yang dimabni. Yang kencang didengerin. Ono perempuan yang di belakang nggak dengar. Wa huwa dan bermula ma huwa mabniun. Ma huwa mabniun al aslu itu asal. Fiha di dalam
ma. Fiha di dalam ma. Ya. Wadzalika dan bermula itu ma huwa mabniun wa huwa al aslu fiha. Ya. Wadzalika dan bermula itu. Ya benar itu, nggak apa-apa terus. Wa ya dzalik al fi'lu itu. Nah itu domir fasol, benar. Tak maksudnya udah connect lu gitu lah yo. Al fi'lu itu fi'il. Al madhiyu yang Ya salah. Itu bukan al madhiyu, al fi'lul madhi. Isim mangkus. Seperti ma'anin tadi loh. Ngerti? Jangan mentang-mentang. Wah ngawur aja lu. Ayo. al fi'lu itu fi'il. Al madhi yang Yaitu fi'il madhi. yaitu fi'il madhi. Wal Amru dan dan fi'il amar. amar. Kakola seperti fi'il kola, wakul dan fi'il kul. Ya. Fal madhi maka bermula fi'il madhi. Mabniun itu dimabnikan alal fathi atas mabni fathah. Ya. Wal amru dan bermula fi'il amar. Mabniun itu dimabnikan fi'il amar alas sukuni atas mabni sukun. Ya. Wadzalika dan bermula itu mabdi mabniun alal fath. Wadzalika dan bermula itu mabninya fi'il madhi dan amar. Gitu aja dah. Wadzalika dan bermula itu mabninya fi'il madhi dan fi'il amar li'adami tawarodi. Nah, yang benar ayo. Coba nggak saya kasih tahu tapi coba Kevin mikir. Kira-kira itu bacanya apa yang pas? Li'adami tawarudi. Nah, tawarudi. Itu yang benar. Tawaroda ya tawarodu tawarudan. Oke? Nah, maksud saya kenapa saya nggak mau ngajarin mengasah daya ingat kalian cara mentasrif. Ini mempraktekkan bahasa kita seperti itu. Gitu. Cakep, ayo. Li'adami tawarudi ma'anin. Nah, gitu. Karena untuk menghilangkan Karena tidak adanya silih bergantinya makna-makna. karena tidak adanya silih bergantinya makna-makna. Nah, kalau Kevin tadi kan nggak artikin silih berganti, tapi saling datang kan? Li'adami tawarudi ma'anin karena tidak datangnya makna-makna. Oh, gitu loh. Ayo. Tarki Jangan salah, ayo coba. tarkibiyatin. Nah, Yang- kenapa tarkibiyatin? Kalau yang atas tadi kan ma'anin tarkibiyatin yang halaman 2 yang baris 2 itu. Karena itu yang atas sifatnya ma'anin itu fa'il. Sementara ma'anin yang barusan Kevin baca itu kan mudhof ilaih. Nyambung nih. Oh, gitu maksud saya biar klek. Kok klik. Klop. Alvin, astagfirullah. Udah diri aja dulu ah. Lagi ngantuk mulu duduk. Tawaf dulu tawaf di musola. Ya gak? Sambil baca lama-lama baik, gak usah lah baik kalau malah. Ya gak? Ngantuk. Sini aja sini biar kelihatan. Nah, situ aja. Nah, tawaf. Anak hilang. Ya, habis ngantuk mulu. Buyang banget gua. Ayo. Tarkibiyatin yang bangsa Tarkib susunan. Maksudnya tarkib nggak jadi fa'il, nggak jadi maf'ul, nggak jadi mudhof ilaih. Contoh yang di atas, ayo. alaihima atas fi'il madhi dan fi'il amar. Nah, begitu. Tahtaju yang butuh apa fi'il madhi dan fi'il amar ilal i'rabi pada i'rab. Sebenarnya tahtaju yang butuh apa ma'anin tarkibiyah gitu loh. Yang isinya adalah madhi dan mudhore, madhi dan amar ya. Tahtaju yang butuh apa manin tarkibiyah ilal i'rabi pada i'rab. Udah titik. Udah 1 poin. Ganti yang baca ono Mundiri. Ntar baru saya artikan. Diperhatikan yang ketinggalan narkib. Ini sambil apa Kevin pahami, Vin. Ayo. Wa amma bin nisbati lil af'ali. Wa amma bin nisbati dan adapun dengan nisbat dan af'ali terhadap fi'il. Peminha maka itu Ini tetap nyambung ya. Walahu asbabun.
mab bina itu mempunyai sebab-sebab. Sebab bina yang ada pada huruf udah dibahas. Nah sekarang kenapa bina yang ada pada fi'il? Nah sekarang wa amma bin nisbati lil af'ali, ayo. Minha maka tetap dari af'al ma bermula fi'il, huwa yang bermula ma, mabniun itu mabni, wa huwa dan bermula ma huwa mabniun, al aslu itu asal, fiha dalam ma, Di dalam af'al. fiha di dalam af'al, wazalika dan bermula ma huwa mabniun, Dan bermula itu ma, itunya disebutlah kan itu zalim. wazalika dan bermula itu ma huwa mabniun, wa aslu fiha al fi'lu itu al fi'lul madi itu fi'il madi, wal amru dan fi'il amar. Kola seperti lafadz kola, wakul dan lafadz kul. Fil madi maka bermula fi'il mabdi, mabniun itu mabni alal fati atas fathah, wal amru dan bermula fi'il amar, mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas sukun. Wazalika dan bermula itu mabninya fi'il madi dan fi'il amar, yu'adami tawarudi ma'anin Karena karena kalau dikepot cewer. Songong. Udah lu berhenti situ, cewer kan. Ngepot lu. Udah duduk. Usil banget. Lalu suruh jalan aja ngepot rekan yang lagi duduk ya gak? Emang usil itu kupang satu itu ampun bener dah. Terus yu'adami tawarudi ma'anin karena tidak adanya bersilih gantinya mana-mana tarkibiyatin yang mangsa tarkib sunan, alaihima atas fi'il madi dan fi'il amar, ya. tahtaju yang butuh apa ma'anin tarkibiyah ilal i'rabi kepada i'rab. Titik, udah dengerin. Order enak nih. Wah merdeka pak. Saya gak disuruh baca pak. Udah dengerin. Ini saya tulis dari awal. Tadi bahasanya adalah bina. Ya kan? Ini udah dijelaskan tadi. Ini salah seharusnya tulis dari. Nah, ya kan? Pembandingnya adalah taghyiru akhiril kalimah, ya kan? Bina asalnya adalah pada huruf. Oh. Aslinya bina, dengerin nih. Itu ada di huruf. Kenapa huruf? Karena huruf la yatawaraju alaiha ma'anin tarkibiyah. Perhatikan. Tahtaju ilal i'rab. Ini keren. Tolong kalian pahami. Kenapa bina? Bina itu kan kalau judulnya tadi amma bin nisbati lil harfi. Kalau bina kan judul asalnya walahu asbabun. Bina ini mempunyai sebab-sebab. Oke? Pertama, bin nisbati lil huruf. Kenapa bina adanya pada huruf? Alasannya li'annaha la yatawaradu alaiha ma'anin. Nah ini ma'anin itu asalnya ma'ani. Nah cuma kan nggak boleh ma'aniu ma'ani. Nah, karena ini dibuang yaknya. Kok yaknya apa? Ya yaknya dibuang ma'anin. Ma'anin asalnya ma'aniu, maka ini tarkibiyatun. Gitu loh. Huruf itu bina sebab huruf tidak silih berganti makna-makna tarkib. Dalam huruf nggak ada fa'il, nggak ada maf'ul, nggak ada mudhof ilaih. Nyambung. Contohnya min tadi udah dicontohkan nih, min. Min huruf jer. Contohnya lagi lam huruf jazm. Ini nggak akan datang. Terus min lam termasuk dicontohkan lagi tadi jairi. Maknanya iya.
Ya kan? Lah ini itu nggak bisa dijadikan tarkib. Makna yang menjadi tarkib. Maka dia akhirnya menetapi satu huruf. Oke, nyambung? Nah, ini nyicil nih. Yang kedua, bina itu ini yang pertama. Yang kedua, bina itu ada pada fi'il. Diperhatikan. Bina dalam fi'il itu khusus secara umum hanya dua fi'il. Fi'lun. Pertama fi'il madhi. Kedua fi'il amar. Oh. Fi'il mudhari besok. Enggak saya gas. Tapi tolong kalian perhatikan. Besok malam Jumat. Ya kalau enggak habis sisa saya isi enggak apa-apa. Ngapain? Besok saya belum ngaji ini. Nah, faminha ma huwa mabniun wa huwa al-aslu fiha. Apa namanya? Bina di dalam fi'il itu pun asal. Maksudnya asal itu asli. Wadhalika terlebih-lebih fi'il madhi. Contohnya kola dan kul. Nih, diberi contoh kalau versi di situ. Contohnya fi'il ini saya hapus sudah. Ganggu. Nah, udah jelas tadi. Fi'il madhi bina. Contohnya kola. Mabni apa? Mabni fathah. Kul. Mabni sukun. Lah kenapa? Fi'il madhi dimabnikan fathah kalau kola. Dan fi'il amar dimabnikan kul. Ini baru ngambil satu contoh. Nanti kan fi'il madhi bisa mabni fathah, bisa mabni sukun. Ada juga yang mengatakan mabni dhom. Walaupun mabni dhom itu baru sebenarnya. Aslinya kan tetap mabni fathah karena bertemu wawu jama' aja. Alasannya, nah itu. Wadzalika li adami tawarudi ma'anin tarkibiyah. Tuh. Fi'il madhi, ini saya contohin dulu. Harusnya kayak yang di atas gak apa-apa. Kenapa fi'il madhi contohnya kola dan fi'il amar contohnya kul mabni. Ini mabni fathah, ini mabni sukun. Alasannya li adami tawarudi ma'anin tarkibiyatin. Sama sama di atas. Nih, kalau ini layatawarodi di bahasa diisimkan. La itu Adam. Li adami. Tawaruji ma'anin. Ini sama maknanya. La ya tawarudu alaiha ma'anin tarkibiyah itu sama. Bina. Dalam fi'il. Terkhusus pada fi'il madhi dan fi'il amar. Contohnya fi'il madhi kola mabni fathah. Kul. Fi'il amar contohnya adalah kul karena tidak silih bergantinya makna-makna tarkib. Beda dengan mudhore. Kalau mudhore umpamanya yakulu itu bisa menunjukkan zaman sekarang atau masa yang akan datang. Mudhore mempunyai makna ganda. Tapi kalau fi'il madhi itu pasti menunjukkan zaman lampau. Sementara fi'il amar kul katakanlah itu pasti menunjukkan zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Jadi dia tidak mempunyai silih bergantinya makna tarkibiyah, makna susunan. Oke, nyambung nih. Paham ya? Nah, sementara itu dulu, ini tolong ingat-ingat. Dan ini jangan dihapus. Kalau yang bawah boleh lah. Ya, karena besok kalau memang besok Jumat saya nggak keluar ya saya isi lah. Ini keren, serius kaidah ini keren. Itu nanti
Kenapa saya berhentikan di situ? Karena kalau saya turun ke bawah, latak kulis samaka, watasrob alaban, latak kul, ini gara-garanya ini. Nih, ini catatan buat kalian. Latak kul asamaka. Ini loh. Itu nanti mudoreknya luar biasa. Perhatikan. Kalau ini jelas la ta'kul, udah jelas la ta'kul asamaka. Ini loh. Watasrob boleh kalian sukun atau kepada ta'kul. Boleh kalian baca watasrobu. Boleh kalian baca watasroba. Itu menjadi masalah besar dalam mengambil arti, memaknai. Tuh, nyambung nggak? Udah, jangan cengengesan. Cewek kalian tuh. Ini gara-gara watasrob, jangan kamu makan ikan dan jangan alaban, ini kurang. Ini gara-gara ini. Makanya saya nggak mau ngegas sekarang. Alabana tetap alabana, asamaka tetap asamaka. Latakul. Ini loh. Bisa kalian baca watasrob, bisa kalian watasrobu, bisa kalian watasroba. Nah, itu kenapa mudhorek mempunyai pemahaman yang luar biasa. Artinya mudhorek beda dengan yang atas, fi'il madhi dan fi'il amar. Mempunyai ma'anin tarkibiyah yang luar biasa. Oke, besok itu maksudnya. Maka di situ wa ammal fi'lul mudhari' fa huwa mu'rabun li annahu tatawaradu alaihi ma'anin tahtaju ila li'rab. Nahwu la ta'kul as-samak wa tasrab al-laban. Itu besok. Ini saya kasih mukadimah. Kalian mutolaah. Kalau kalian mutolaah berarti kalian sudah setengah paham. Nanti kita bahas, kita ini berarti klik udah paham. Alah, ngaji aja mangap. Mana? Japir. Ya enggak? Oke, ini sebelum saya lanjut, ada yang nanya enggak? Itu aja disimpulkan kalian. Huruf aslinya bina. Apa itu bina? Luzumu akhiril kalimati khalatan wa khidatan. Diapalin. Bina dalam huruf itu asli. Oke. Yang kedua, bina dalam fi'il juga asli. Kalau madhi dan madhi dan amar. Oke. Madhi dan amar kenapa dimabnikan? Alasannya li adami tawarudi ma'anin tarki biyah. Enggak silih berganti makna-makna tarkib. Kenapa mudhari'? Besok gitu loh. Nah, kalau kalian udah termotivasi seperti ini, ngajinya pasti semangat. Enggak kayak Rehan ditanya kemarin kenapa nggak ngaji? Ketiduran. Ngomong bapaknya, anak lu katanya ketiduran. Iya, kecapean. Ya, bapak lu sama lu dengerin. Gua lagi omain malah kecengar-cengir aja lu. Bapak lu membelain. Loh, iya kan? Nah, ini besok kudu paham. Itu apa namanya? Mudhari'. Iya kan? Nah, nanti yang agak bawah wala yubnal fi'lul mudhari' illa idza yang agak bawah itu. Maka ini nggak bisa ngebut. Ini satu pertemuan. Itu satu halaman ini belum tentu kelar. Mau jadi 3 kali atau 4 kali pertemuan nggak masalah. Oke? Ini pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan yang pertama membahas bina. Apa tadi bina? Luzumu akhiril kalimati khalatan wa. Nyambung kan? Ya paling itu. Ayo jawab bareng-bareng. Apa itu bina? Kalau saya bahasa Arab kan mahwal bina luzumu akhiril kalimati khalatan wa khidatan. Oke? Yang kedua, bina itu mempunyai sebab. Kalau dinisbatkan kepada huruf fali annaha la yatawaradu alaiha ma'anin tarkibiyah tahtaju ila li'rab. Karena huruf, kenapa huruf dimabnikan?
Karena huruf tidak datang, tidak kedatangan makna-makna tarkib yang membutuhkan i'rab. Karena huruf nggak bisa menjadi fa'il, nggak bisa menjadi maf'ul, tidak juga menjadi mudhof ilaih. Fal bina'u fiha wal aslu. Bina di dalam huruf adalah asal. Oke? Nyambung nih. Itu yang ketiga. Yang keempat, poinnya. Faminha ma huwa mabniun ala sukun. Contohnya ada huruf-huruf yang dimabnikan sukun seperti min dan lam. Jazm. Min huruf jar, lam huruf yang menjazmkan. Ada juga yang dimabnikan atas kasar seperti jairi. Semuanya min, lam dan jairi itu la makhallala minal i'rab. Yang kelima, poin yang kelima. Wa amma bin nisbati lil af'al, kalau bina dinisbatkan kepada fi'il, maka di antara fi'il ada yang mabni. Mabni dalam fi'il itu adalah hukum asal. Hukum asal yang mabni dalam fi'il itu ada dua. Fi'il madhi dan fi'il amar. Kenapa fi'il madhi dan fi'il amar dimabnikan? Alasannya tadi, li'adami tawarudi ma'anin tarkibiyah. Tinggal satu fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' mu'rab besok. Oh, oke. Ya udah segitu dulu. Mutolaah perempuan besok sekali-sekali bunga biar baca. Uji nyali lu bolos mulu. Terus ayo suruh baca. Besok lu siap ya. Bunga, ayo, Arin, biar nggak kemaki gitu loh. Biar nggak sok pinter gitu loh maksud saya. Besok lu baca. Nggak bisa udah siapin selepetan. Ini selepet lah. Nah, jangan Kevin salah diomelnya, lu nonton doang, oke? Sementara itu dulu kan bunga, masih lama ngaji lah. Ngaji tempat mana tadi? Ngaji tempat siapa, Kong? Ustaz Ahmad. Dulu ya, oke? Kita duduk bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.